俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Kerajaan kuno memang masih menjadi salah satu misteri besar dalam manga One Piece. Meski telah 1058 chapter berlalu, masih sangat sedikit informasi yang bisa kita dapatkan tentang kerajaan kuno ini. Dan kali ini, kita akan membahas kaitan tentang kerajaan kuno dan kelompok bajak laut topi jerami. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Wano Kuni resmi menjadi wilayah teritori topi jerami. Pada akhir-akhir chapter arc Wano Kuni, kita disuguhkan drama dari Oda Sensei ketika Luffy akan meninggalkan pulau Wano Kuni, yang mana kelompok topi jerami berpamitan kepada semua yang mereka kenal selama di Wano Kuni. Namun hal itu tidak dilakukan kepada sang Shogun Momonosuke dan Kinemon. Dan seperti yang kita ketahui, Momonosuke dan Kinemon merasa sangat kesal dan marah tentang perlakuan Luffy ini terhadap mereka. Bahkan Kinemon berniat untuk mengayunkan pedangnya, dan Momonosuke berniat untuk memukul dan menggigit Luffy ketika ia bertemu. Tapi pada akhirnya, ketika Momonosuke bertemu dengan Luffy, ia malah menangis sejadi-jadinya. Momonosuke memohon dengan berkata, "Tolong jangan pergi, aku akan menjadi sangat kesepian. Aku ingin terus bersamamu selamanya. Dan aku takut dengan apa yang akan datang di kemudian hari." Dan Luffy yang melihat Momonosuke memohon sampai seperti ini, ternyata telah mempersiapkan bendera bajak laut topi jerami yang sangat besar untuk ditempatkan di salah satu tempat di Wano Kuni. Dan Luffy juga berkata, "Jika ada orang berbahaya datang ke sini dan berani menyentuh temanku, artinya mereka siap untuk berperang dengan kami." Dengan kondisi ini, mungkin kita bisa mengatakan bahwa hal ini adalah pendeklarasian bahwa negara Wano Kuni sekarang menjadi teritori atau wilayah perlindungan kelompok bajak laut topi jerami. Dan dengan kondisi Luffy yang saat ini telah menjadi salah satu kaisar laut, bendera bajak laut topi jerami kini memiliki dampak yang cukup besar. Dan hal ini berbeda dengan hal yang dilakukan oleh bajak laut Big Mom dan bajak laut Kaido yang berkuasa dengan cara diktator atau benar-benar mengeksploitasi wilayah kekuasaannya. Namun hal yang dilakukan oleh kelompok topi jerami adalah sama seperti kelompok bajak laut Shirohige, yaitu penggunaan nama bajak laut sebagai penguasa di wilayah tersebut menjadi pencegah ataupun pelindung diri dari orang-orang yang berniat jahat pada wilayah kekuasaan itu. Dan dengan trigger Wano Kuni ini, sepertinya sangat berkemungkinan bahwa wilayah teritori atau wilayah kekuasaan Luffy akan semakin bertambah. Dan mungkin hal ini juga ada kaitannya dengan aksi Bartolomeo yang sampai mengganti bendera bajak laut Akagami no Shanks dengan bendera bajak laut topi jerami. Pulau Manusia Ikan. Memang secara resmi mungkin yang menjadi wilayah kekuasaan kelompok topi jerami baru wilayah Wano Kuni. Namun sebenarnya dalam perjalanan kelompok topi jerami ada beberapa wilayah yang mungkin bisa dikatakan sebagai calon wilayah kekuasaan kelompok topi jerami. Mungkin yang paling berkemungkinan adalah Pulau Manusia Ikan. Secara riwayat, 2 tahun yang lalu Pulau Manusia Ikan dikuasai oleh bajak laut Shirohige. Namun setelah bajak laut Shirohige jatuh pada perang Marineford, bajak laut Big Mom lah yang menggantikan posisi itu. Namun pada waktu kekuasaan Big Mom ini, bisa dikatakan para penghuni Pulau Manusia Ikan cukup kesulitan. Karena Big Mom memberikan syarat kepada para manusia ikan untuk boleh menggunakan bendera bajak lautnya. Yaitu Big Mom meminta agar Pulau Manusia Ikan mensuplai permen ataupun manisan sebanyak 10 ton setiap bulannya kepadanya. Dan Big Mom tidak mau mendengar alasan apapun jika sampai Pulau Manusia Ikan tidak bisa memberikan permen 10 ton itu. Dan jika Pulau Manusia Ikan tidak bisa memberikan keinginan Big Mom itu, tidak mustahil bahwa kelompok bajak laut Big Mom malah akan menjadi ancaman bagi Pulau Manusia Ikan karena tidak mematuhi peraturan bajak laut Big Mom. Dan Luffy yang pada waktu itu mengetahui tentang hal ini, Luffy menelpon langsung kepada Big Mom
bahwa Luffy akan menjadikan Pulau Manusia Ikan sebagai wilayah teritorinya atau wilayah kekuasaannya, dan Luffy mengajak Big Mom untuk bertemu di dunia baru. Dan pada chapter 652 pun, Raja Neptune pernah berkata kepada Jinbe, "Jika kita tidak bisa lagi memasang bendera bajak laut Big Mom, ada satu bendera yang sangat aku ingin pasang, yaitu bendera dengan gambar tengkorak menggunakan topi jerami." Dan memang setelah Luffy meninggalkan Pulau Manusia Ikan, pulau itu memang masih merupakan wilayah kekuasaan Big Mom. Namun karena Big Mom saat ini telah tumbang pada Arc Wano Kuni, Pulau Manusia Ikan telah benar-benar tidak bisa lagi memasang bendera bajak laut Big Mom. Dan karena Pulau Manusia Ikan yang sangat rawan dengan penyerangan, perbudakan, jual beli manusia ikan, mereka membutuhkan bendera bajak laut yang memiliki pengaruh kuat di dunia bajak laut. Ya, mungkin Raja Neptune mulai berpikiran untuk mendeklarasikan bahwa pulaunya ada di bawah lindungan kelompok topi jerami. Kandidat wilayah kekuasaan topi jerami. Selain Pulau Wano Kuni dan Pulau Manusia Ikan, ada beberapa pulau atau daerah lain yang menjadi kandidat wilayah kekuasaan bajak laut topi jerami. Contohnya adalah Kerajaan Mokomo Dukedom, tempat para Ming tinggal. Para suku Ming ini memang memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok Kozuki sejak dulu. Dan saat ini, ikatan itu pun dimiliki oleh keturunan Kozuki saat ini dengan kelompok bajak laut topi jerami. Kandidat selanjutnya adalah Kerajaan Arabasta. Memang saat ini Kerajaan Arabasta ini sedang dalam masa sulit, yaitu dengan dikabarkannya bahwa Raja Cobra telah dibunuh dan hilangnya sosok Nefertari Vivi. Dan sebenarnya, mungkin Kerajaan Arabasta ini bisa dikatakan lebih dulu menjadi wilayah teritori kelompok bajak laut topi jerami sebelum daerah atau kerajaan lainnya. Dan mungkin kandidat kerajaan atau daerah lainnya yang akan menjadi wilayah teritorial kelompok topi jerami adalah Kerajaan Dressrosa, Skype, Kerajaan Drum, Kerajaan Tontata, Water Seven, dan lain-lain. Dan mungkin kedepannya akan ada daerah-daerah lain yang ingin masuk menjadi wilayah kekuasaan bajak laut topi jerami. Karena saat ini, bajak laut topi jerami telah diakui sebagai salah satu dari Yonkou. The Great Kingdom. Pada bahasan sebelumnya mengenai wilayah-wilayah kekuasaan bajak laut topi jerami, ternyata cukup banyak juga wilayah yang menjadi tempat penyimpanan batu poneglyph, seperti daerah Wano Kuni, Pulau Manusia Ikan, Kerajaan Dukedom, dan Skype, dan lain-lain. Memang tidak semua wilayah kekuasaan menjadi tempat penyimpanan batu poneglyph, namun fakta bahwa cukup banyak wilayah yang menjadi tempat penyimpanan poneglyph itu tidak terbantahkan. Dan poneglyph ini sendiri diperkirakan dibuat oleh keluarga Kozuki karena perintah Joy Boy. Dan Joy Boy ini sendiri merupakan sosok yang hidup pada 100 tahun kekosongan. Artinya, Joy Boy ini adalah sosok yang bertempur melawan 20 kerajaan waktu itu. Dan Joy Boy sudah semestinya menyimpan poneglyph-poneglyph ini pada wilayah-wilayah yang dipimpinnya, yang mana wilayah ini juga dikenal dengan nama lain, yaitu The Great Kingdom atau Kerajaan Kuno. Dan artinya, saat ini Luffy sedang melakukan penyatuan wilayah-wilayah yang dulunya merupakan bagian dari Kerajaan Kuno atau The Great Kingdom ini. Dan jika dilihat dari perspektif pemerintah dunia, hal yang dilakukan oleh Luffy saat ini adalah gerakan yang sedang membangkitkan Kerajaan Kuno atau The Great Kingdom. Ya, mungkin Luffy melakukan hal ini secara tidak disadari oleh dirinya sendiri, namun sangat memungkinkan bahwa Luffy akan membangkitkan kembali Kerajaan Kuno, sama seperti ia memujikan Drum of Liberation atau drum kebebasan yang telah tidak didengar oleh Zunisa selama 800 tahun. Hoho, mungkin sampai di sini saja video untuk kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Kami Diskus OP dan terima kasih banyak.